Halo semuanya, coba kalian bayangin deh, kalau kalian dengar kata agama sama sains, gimana pikiran kalian? Pasti kalian mikir kayak dua hal ini adalah hal yang sering bentrok atau sering berantem. Contohnya itu kayak ceritanya Galileo yang dimarahin di gereja cuma gara-gara dia tuh bilang kalau bumi itu yang muterin matahari. Karena di barat itu agama sama sains itu udah lama dipisah. Sains itu dianggap musuhnya agama. Tapi di Islam itu beda. Islam gak pernah nganggep kalau sains itu musuhnya agama. Maka dari itu, di video kali ini kita mau bahas bagaimana sih cara Islam menyatukan agama dan sains dan cara berpikirnya. Masalahnya muncul itu pas cara berpikir barat modern itu masuk. Namanya itu epistemologi sekuler. Mereka itu beranggapan gini, ilmu yang benar, ilmu yang ilmiah itu adalah ilmu yang bisa dibuktiin oleh akal sama percobaan di lab. Jadi kalau nggak bisa dibuktiin, itu namanya bukan ilmu yang benar. Kayak termasuknya itu kayak wahyu sama Al-Quran. Ini kan akibatnya jadi aneh nggak sih? Kayak agama sama sains masa dipisah? Jadinya agama cuma ngurusin akhirat, sains cuma ngurusin dunia kayak teknologi sekarang gitu loh. Jadi dua-duanya ini tuh nggak nyambung. Jadinya itu banyak orang yang mukanya dua, kayak misalkan di kuliah dia itu ngomongin tentang sains, tentang urusan dunia-dunia, pas pulang ke rumah mendadak jadi religius banget. Nah, di Islam itu dari awal udah nolak cara berpikir kayak gini. Harusnya tuh agama sama sains itu jalan bareng tahu. Justru Islam itu lahir dari perintah untuk belajar. Lihat aja ayat pertama yang diturunkan ke Nabi Muhammad itu bukan dirikanlah sholat, tetapi iqra yang artinya bacalah. Ini bukti kalau Islam itu agama ilmu. Dalam Islam, agama dan sains itu nggak dipisah gitu. Tujuannya sama, buat kenal sama Allah. Bedanya cuma di buku yang dibaca. Sains itu tugasnya membaca ayat-ayat kauniyah. Ayat kauniyah adalah tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di alam. Contohnya seperti langit, bumi, tubuh manusia, atom, dan lain sebagainya. Sedangkan agama tugasnya membaca ayat-ayat qauliyah, yaitu firman Allah yang tertulis di Al-Quran. Dua-duanya sama-sama sumber ilmu dari Allah. Bukti nyata ada di sejarah. Dulu ada masa namanya Golden Age Islam, sekitar abad 8 sampai 11 Masehi, waktu Eropa masih gelap. Ilmuwan muslim udah maju banget. Contohnya seperti Ibnu Sina. Dia nulis buku kedokteran Al-Qauni fi Al-Tib yang jadi buku wajib kedokteran di Eropa selama 600 tahun. Ada juga Al-Khawarizmi, penemu aljabar. Kata aljabar itu bukunya. Terus Al-Biruni, dia berhasil ngitung keliling bumi dan hasilnya cuman beda 16 km dari perhitungan satelit NASA sekarang. Hebatnya, mereka ini nggak cuma ilmuwan, tetapi juga ulama. Mereka nggak pernah ngalamin krisis iman gara-gara jadi sains. Kenapa? Karena mereka itu kacamata tauhid. Nah, tauhid itu keyakinan bahwa ilmu datang dari Allah yang satu. Jadi, alam semesta ini mereka anggap sunnatullah, artinya hukum-hukum Allah. Allah yang bisa artinya hukum-hukum Allah yang bisa dipelajari lewat sains. Terus gimana cara nyatuinya? Ada pemikiran Indonesia namanya Purtowijoyo. Dia nyebut ini pengilmuan Islam. Ada juga Profesor Amin Allah yang nyebut jaring laba-laba keilmuan. Gampangnya kayak gini, wahyu atau agama itu kompas moral dan fondasi. Dia ngasih tahu kita arah dan batasannya. Sains itu jadi kendaraan, jadi alat buat menjelajah dan menemui hal baru. Sains itu pinter jawabnya. Contohnya gimana cara belah atom. Sains bisa jawab, tapi agama yang jawab pertanyaan untuk apa. Bom nuklir itu juga buat jaga negara atau nyerang orang sipil. Nah, di situ agama kasih rambu-rambunya.
Nah, alat atau metode buat nyatuin agama dan sains ini namanya epistemologi Islam. Ada pemikiran namanya Al-Jabiri yang bilang, dalam Islam ada 3 cara buat dapetin ilmu, dan ketiganya nggak boleh dipilih. Yang pertama ada bayani. Sumber ilmunya dari teks yaitu Al-Quran dan hadis. Caranya lewat ilmu tafsir, ilmu bahasa Arab. Tujuannya buat ngasih kita kerangka nilai makna yang boleh, mana yang enggak. Nah, yang kedua ada burhani, sumbernya dari akal dan bukti nyata. Caranya lewat mikir logis, ngamatin, bikin eksperimen. Ini wilayahnya sains dan filsafat. Yang ketiga ada irfani, sumbernya dari hati, intuisi, dan pengalaman batin. Caranya lewat tazkiyatun nafas, artinya membersihkan hati dari penyakit kayak sombong dan iri, biar hati jadi peka, nangkap kebenaran. Ketiga cara ini wajib dipakai barengan. Kalau kita cuma pakai bayangin doang, kita bakal jadi orang yang kaku. Dikit-dikit dalilnya mana? Padahal masalahnya soal teknologi. Kalau cuma pakai burhani, kita jadi kering, pinter, tapi nggak punya arah moral. Jadinya kayak ilmuwan yang bikin senjata pemusnah massal tanpa rasa bersalah. Kalau cuma pakai irani doang, kita jadi gampang percaya tahayul, mimpi dikit langsung dianggap wangsit tanpa dicek dulu kebenarannya. Contoh gampangnya gini, soal penciptaan manusia lewat bayani. Al-Quran ngasih info kalau manusia diciptakan dari tanah. Lewat burhani, sains neliti dan nemu unsur-unsur di tubuh manusia itu kayak unsur-unsur di tanah. Ada karbon, zat besi, kalsium, dan lain-lain. Nah, lewat irfani, kita merenung, oh pantesan manusia diciptakan dari tanah. Biar kita nggak sombong, karena asal kita dari sesuatu yang diinjak-injak. 3 metode beda, tapi hasilnya nyambung dan utuh. Jadi, agama sama sains di Islam itu nggak cuma ditempel-tempel doang. Jadi emang udah nyatu dari cara Islam untuk mencari ilmu. Agama tanpa sains itu lumpuh karena nggak bisa ngasih solusi buat masalah dunia. Dan sains tanpa agama itu buta karena bisa jalan tetapi nggak tahu arah, itu bisa bahaya. Nah, itu kata Einstein, dan Islam udah ngajarin konsep ini 1400 tahun yang lalu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.